Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, setelah kita libur sekian lama, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kitab kita. Pelajaran kita masih berkaitan dengan kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, pertolongan yang segera bagi mereka orang-orang yang tertipu dari tipu daya syaitan. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mereka-mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan, apa saja akibatnya yang Allah timpakan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Dan kita sudah bacakan surat Al-Fat, ya, ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyriqina wal musyrikat dhannina billahi dhanna sau' alaihim dairatus sau' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa addalahum jahannam wa sa'at masira. Dan Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan wanita, orang-orang musyrik yang laki-laki dan perempuan, di mana mereka menyangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang buruk. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa dikelilingi oleh keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan kemarahan Allah atas mereka. Wa la'annahum wa addalahum jahannam, dan laknat Allah atas mereka. Ya, dan Allah janjikan kepada mereka neraka jahannam, wasaat masiro, seburuk-buruk tempat kembali mereka. Kemudian kita sampai kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, falam yajma' ala ahadin min wa'id wal uqubah ma jama' ala ahli syirki fa innahum dhannu bihi dhannu sau' hatta asyraku bihi walau ahsanu bihi dhann lawahhaduhu haqqat tauhidih. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan untuk seorang pun, ya, dari janji-janjinya dan hukuman-hukumannya sebagaimana yang Allah kumpulkan kepada mereka pelaku kesyirikan, ya, di mana mereka hartanya dihalalkan, anak-anaknya dijadikan budak, kemudian mereka diperangi, ya, tidak boleh didekati tempat ibadahnya, haram sembelihannya, tidak boleh dinikahi, dan tidak akan diampuni dosanya dan dijanjikan dengan neraka jahanam. Di sini Allah tidak menjanjikan sesuatu pun dari hukuman-hukuman dan mengumpulkannya dengan yang sedemikian rupa kecuali kepada mereka para pelaku kesyirikan. Fa innahum dhannu bihi dhannu sau', karena sesungguhnya mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, hatta asyraku bihi, sehingga mereka mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Kalau seandainya mereka tidak berprasangka buruk kepada Allah, mereka itu tidak akan mempersekutukannya, ya. Walau ahsanu bihi dhann lawahadduhu haqqat tauhidih, kalau seandainya mereka itu husnudzan kepada Allah, maka sungguh mereka akan bertauhid dengan sebenar-benar tauhid. Walihadza akhbara subhanahu wa ta'ala 'anil musyrikin annahu ma qaddaruhu haqqa qadrihi fi thalathati mawadhi'i min kitabih. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada mereka para pelaku kesyirikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak menempatkan kedudukan Allah sesuai dengan kedudukannya.
Ya, Allah mengkhabarkan hal tersebut di 3 tempatnya dalam Al-Quran. Ya. Salah satunya Allah menyatakan ma qaddarallahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabadduhu yaumal qiyamah. Ya, surat Az-Zumar ya. Ma qaddarallahu haqqa qadrihi. Allah itu tidak mereka tidak memberikan kedudukan Allah sebagaimana kedudukannya. Ya. Wal ardu jami'an qabadduhu yaumal qiyamah, padahal dunia ini seluruhnya di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wa kaifa yuqaddiru haqqa qadrihi man ja'ala lahu adlan wa niddan. Dan bagaimana bisa seorang itu memberikan kedudukan Allah kepada Allah sesuai dengan kedudukannya. Mereka orang-orang yang menjadikan Allah adanya sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Yuhibbuhu wa yakhafuhu wa yarjuh, di mana mereka mencintainya, takut kepadanya, mengharap kepadanya, wa yudhillu lahu, merendah kepadanya, wa yukhadi'uhu lahu, wa yuharrimu man sakhatahu wa yu'athiru mardatihi. Ya, mereka mencintainya, takut, merendah, ya, khudu' kepadanya. Mereka memerangi orang-orang yang murka kepada sesembahan-sesembahannya, dan mereka mengutamakan keridhoannya sesembahan-sesembahan tersebut. Bagaimana bisa orang-orang ini mendudukkan kedudukan Allah pada tempatnya? Tentu saja nggak mungkin. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, jadi tandingannya dalam masalah apa? Kecintaan. Ya, mereka tidak menganggap sesembahan-sesembahan mereka itu yang menciptakan, yang memberi rezeki. Enggak, tetapi dalam masalah apa? Kecintaan. Wa qala ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan malam dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian mereka orang-orang kafir itu menyimpang dari Rabb mereka. Surat Al-An'am ayat 1. Yaj'aluna lahu adlan fi ibadatihi wa mahabbatihi wa ta'zimihi wa hadhihi at-taswiyatu allati athbataha al-musyrikun bainallahi wa baina alihatihim. Di sini adalah mereka orang musyrik menjadikan tandingan-tandingan lain selain Allah, ya, di dalam pengibadahan, di dalam kecintaan, pengagungan, dan inilah penyetaraan mereka antara kepada Allah dan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Wa arrafu wahum finnar, ya, dan mereka dalam kondisi mengetahui dan mereka dalam kondisi sudah dimasukkan ke dalam neraka kelak, ya. Mereka akan annaha kanat dhalala wa batilah, mereka akan mengetahui bahwasanya mereka itu sesat dan batil. Fayaquluna li alihatihim wahum finnar, dan mereka akan berkata kepada sesembahan-sesembahan mereka dalam kondisi mereka sudah sama-sama dimasukkan ke dalam api neraka. Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin itnusawikum bi rabbil alamin. Sungguh demi Allah, sesungguhnya kami dalam kondisi kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan engkau dengan Rabb semesta alam. Penyamaannya berarti dalam masalah apa? Dalam masalah kecintaan, ya, pengibadahan, ya, pengagungan misalnya, bukan dalam masalah penciptaan, rizki, ya, dan yang lain-lainnya. Wa ma'lumun annahum ma sawuhum bihi fi dzati was sifati wal af'al. Dan kita ketahui bersama, mereka para musyrik, para musyrikin, mereka itu tidak menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah di dalam zatnya, ataupun di dalam sifat-sifatnya, ataupun dalam perbuatannya. Enggak, ya, sama aja dengan musyrikin zaman sekarang. Saya tidak mengakui kok wali-wali ini menciptakan, dia itu cuma perantara.
Ya, saya nggak mengakui wali ini yang memberi rizki, rizkinya itu dari Allah. Gitu. Ini sama aja, apa bedanya? Wala qalu inna alihatahum khalaqatis samawati wal ard wa annaha tahyi wa tumit wa innama sawuha bihi fi mahabbatihim laha wa ta'zimihim laha wa ibadatihim iyyaha. Ya. Dan mereka orang-orang musyrikin Quraisy tidak mengatakan sesungguhnya sesembahan-sesembahan kita inilah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan kita inilah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Mereka sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Wa innama sawuha bihi fi mahabbatihim, tetapi mereka menyamakan sesembahan mereka dengan Allah di dalam masalah kecintaannya. Ta'zimihim laha, demikian pula pengagungannya. Wa ibadatihim iyyaha, dan pengibadahannya kepadanya. Kama taro alaihi ahlul isyraq miman yantasibu ilal Islam, sebagaimana yang kalian lihat orang-orang musyrik, orang-orang ahlu syirik yang menisbatkan diri mereka ke dalam Islam. Yakni mereka mengaku Islam tetapi masih berbuat kesyirikan. Sama kondisinya, mereka tidak mengakui ya sesembahan-sesembahan mereka itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, enggak. Tetapi sama kondisinya, mereka memalingkan ibadahnya kepada kuburan-kuburan, memalingkan doanya kepada mereka, memalingkan kecintaannya kepada si mayit. Wa minal ujab annahum yansibuna ahlat tauhid ila tanaqqub bil masyayikh wal anbiya was salihin wa ma dzambuhum illa an qalu innahum abidun la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim darran wala naf'an. Dan sesuatu yang ajaib ya, sesungguhnya mereka ahlu syirik pada zaman kita sekarang ini yang menisbatkan diri mereka kepada Islam ya, mereka menuduh ahlu tauhid telah kurang ajar, mengurang-urangi ya penghormatannya kepada masyayikh mereka, kepada para nabi-nabi dan orang-orang soleh, dan tidak ada dosa mereka ahlu tauhid kecuali mereka ahlu tauhid berkata sesungguhnya kuburan-kuburan tersebut itu hanyalah seorang hamba, di mana dia tidak memiliki atas diri mereka sendiri apalagi kepada yang lainnya. Dharran wala naf'an, tidak bisa memberi kemudaratan maupun tidak bisa memberikan kemanfaatan. Wala mautan wala hayatan, tidak pula mematikan dan menghidupkan. Wala nusyuran, tidak pula mampu untuk menolong. Wa annahum la yashfa'una li ibadatihim abadan, dan sesungguhnya mereka ya tidak bisa memberi syafaat li ibadatihim, tidak bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang mengibadahi mereka selama-lamanya. Bal qad harramallahu syafa'atahum lahum, dan bahkan Allah telah mengharamkan syafaat mereka kepada para pengibadahnya. Kalaupun si mayit yang meninggal itu benar-benar orang soleh dan mereka itu diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang-orang terdekat mereka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan syafaat tersebut kepada ahlu syirik. Ya, dan ahlu syirik itu siapa? Orang-orang yang mengibadahinya. Ya, orang-orang yang mengibadahi ya para masyayikh, yang mengibadahi kuburan-kuburan wali-wali, mungkin wali-walinya orang soleh. Ya, wali-walinya mungkin orang soleh. Ya, tapi sebelumnya sebenarnya pada pentingnya kita harus membicarakan dulu apa batasan wali. Gitu. Siapa sih yang disebut wali gitu? Ya kan? Apa haddul wali itu apa? Gitu. Jangan sampai bukan wali dibilang wali. Ya, cuma orang gila tok ditanyain nomor togel, deleming keluar, ya nomornya ternyata bener, wah jadi wali. Wali min auliyaillah, setelah meninggal kuburannya diagungkan, dikeramatkan. Ya, jadi di sini kita perlu bicarakan dulu siapa itu soleh, siapa itu wali, apa itu batasan-batasannya. Ya. Dan itu pun kalau sudah diketahui dengan jelas itu wali, batasan-batasannya, yakni mereka orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, di atas jalan sunnah, ya tidak menyimpang, tidak berbuat kebid'ahan dan yang semisalnya, ya itu pun kuburannya tidak boleh diagungkan. Ya, kalaupun diagungkan, maka kemudaratannya kembali kepada siapa yang mengagungkan kuburan tersebut. Dianggap wali, dan Gus Dur bukan wali kayaknya gitu. Wallahu alam.
Ya. Di situ ada batasan-batasannya. Bisa tanya sebentar? Ya. Menyangkut orang itu tadi Pak Dhani bilang Gus Dur itu makamnya Gus Dur itu kan sering dikunjungi Pak. Itu per tahun itu sampai miliaran. Miliaran. Kemudian dananya itu disumbangkan ke masyarakat. Itu gimana? Yang apa? Sumbangan dananya atau apanya? Dananya sumbangan. Boleh nggak sumbangan dananya disumbangkan ke masyarakat? Nah, itu. Boleh aja. Boleh aja, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Yang masalah itu adalah yang di awalnya itu gitu. Ketika orang-orang yang mengunjunginya terus minta-minta di samping kuburnya, gitu, nggak boleh. Ya, kita harus tahu dulu kuburan ini, kalaupun kuburannya wali tetap nggak boleh seperti itu, gitu. Ya kan, kalau memang dia menghargai walinya, maka harusnya dia mengikuti ajaran walinya seperti apa, gitu. Ya. Wala yashfa'una li ahli tauhid illa tadi sama. Wala mauta wala hayata wala nusyura wa annahum la yasma'una wa annahum la yashfa'una li ibadihim abadan, dan sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada penyembah-penyembah mereka selama-lamanya. Bal qad harramallah syafa'atahum lahum, dan sungguh Allah telah mengharamkan syafaat mereka kepada penyembahnya. Wala yashfa'una li ahli tauhid illa ba'da idnillahi lahum fi syafa'atihi. Ya, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada ahlu tauhid sekalipun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Kalaupun mereka bisa memberi syafaat kepada ahlu tauhid, harus dengan izin Allah. Ya, lalu gunanya syafaat apa? Gitu. Gunanya syafaat adalah supaya Allah menunjukkan keutamaan satu makhluk dari makhluk yang lainnya. Ya, besok di hari kiamat. Rasulullah SAW bisa nggak memberi syafaat? Bisa, tapi harus dengan izin Allah. Gitu. Ya, supaya Allah itu ingin menunjukkan kepada makhluk yang lain Rasulullah SAW itu lebih utama daripada mereka. Falaisa lahu minal amri syai', sehingga sesungguhnya mereka itu tidak memiliki apa-apa. Bal amru kulluhu lillah, bahkan seluruh perkara itu kembalinya kepada Allah. Wa syafa'atuhu kulluha lahu subhanahu wa ta'ala, dan yang namanya syafaat itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal wilayatu lahu, kekuasaan itu milik Allah. Falaisa li khalqihi min dunihi wali wala syafi', maka tidak ada untuk makhluk-makhluknya selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuasaan pun maupun syafaat semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku wa ta'til mabniyanu ala su'udzan billahi ta'ala, maka mereka orang yang berbuat syirik dan mentaktil itu mu'attalah adalah membatalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, artinya seperti itu, istilah itu. Ada misalnya, oh Allah itu memiliki tangan, oh enggak, Allah itu enggak memiliki tangan. Ya. Loh, itu di Al-Quran mengatakan Allah itu memiliki tangan, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Oh enggak, maksudnya kedua tangan Allah terbuka itu menerima taubat. Gitu, ya. Dengan kalimat-kalimat seperti ini mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Dan mereka mengatakan, oh kami itu membersihkan dan mensucikan Allah, ya. Supaya apa? Supaya Allah itu nggak sama dengan makhluk, kata mereka, ya. Padahal itu pemikiran yang keliru. Kenapa kok bisa sama dengan makhluk? Makhluk aja sama-sama punya tangan, tangannya beda-beda. Gitu, ya kan? Kalau misalnya mau tidak menyamakan dengan makhluk, cukup saja mengatakan Allah punya tangan tapi nggak sama dengan tangan makhluk, kan beres. Ya, jangan kok kamu mengatakan, loh kok supaya nggak sama dengan makhluk, ya, maka Allah nggak punya tangan. Itu artinya kamu menyamakan dulu tangan Allah dengan tangan makhluk, kemudian kamu baru meniadakan tangannya Allah. Nah, ini nggak boleh. Ini maksudnya ta'dil. Ya, di sini istilah ya. Maka di sini disebutkan fasyirku wa ta'til, orang yang berbuat syirik dan mentaktil mabniyan ala su'udzan billah,
ya mereka itu ya kedua hal tersebut dibangun di atas suudzon kepada Allah. Walihada qala Ibrahim imamul hunafa lihusumaihi minal musyriqin aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Ya. Maka dengan demikian ya Ibrahim imamnya orang-orang yang hanif berkata kepada lawan-lawannya dari orang-orang musyrik, aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah Tuhan-Tuhan lain yang rusak ini, yang selain Allah ini kalian inginkan? Fama dhannukum birabbil alamin, apa prasangkaanmu kepada Rabb semesta alam? Ya, kenapa kamu menginginkan yang ini? Gitu. Bagaimana prasangkaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya kamu itu suudzon kepada Allah. Ma dhannukum bihi ayu amilukum wa yujazikum bihi. Ya, bagaimana prasangkaan kamu dengan apa yang telah kamu kerjakan dan apa yang engkau dapatkan kelak. Waqad abattuhum ma'ahu ghairahu, dan kalian telah beribadah kepada Allah dan kepada yang lainnya. Wa ja'altum lahu niddan, dan menjadikan kepada Allah tandingan-tandingan. Fa anta tajidu tahta hadat tahdid ma dhanantum bi rabbikum min su'in hatta abattum ma'ahu ghairuh. Sehingga kalian sebenarnya juga masuk ke dalam batasan ini. Ya, bagaimana prasangkaan kalian kepada Rabb kalian ya, dari keburukan-keburukan yang telah kalian lakukan, di mana kalian beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Fa'inal musyrik imma ayadhunna anna Allah subhanahu wa ta'ala yahtaju ila man yudabbiru amral alam ma'ahu. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka itu suudzon kepada Allah. Mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk lain yang membantunya untuk mengurus alam semesta ini bersamanya. Man minal wazir au zahir ya au aunin, dari menteri-menteri atau penolong-penolong ya. Wa hadza a'dhamu tanqisi liman huwa ghaniyun an kulli ma siwahu bidzatih. Dan ini adalah pengurangan ya, perendahan yang sangat besar ya, merendahkan haknya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha kaya dari segala itu semua ya. Allah itu tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, tidak butuh kepada penolong-penolong ya, pembantu-pembantu dan yang lainnya. Wa kullu ma siwahu faqirun ilahi bidzatih, sedangkan yang selainnya itu membutuhkan Allah sesuai dengan kodratnya ya, zat penciptaannya itu membutuhkan kepada Allah. Wa imma ayadhunna anna Allah Subhanahu wa taala innama tatimu qudratahu bi qudratis syarik ya, atau boleh jadi prasangkaan yang lain, mereka menyangka, orang musyrik itu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan lebih sempurna kekuasaannya setelah ada sekutu-sekutu yang membantunya. Ya, ini juga suudzon kepada Allah. Wa imma ayadhunna bi annahu la ya'lam hatta ya'lamuhul wasitah, atau boleh jadi mereka menyangka Allah itu tidak tahu sampai perantaranya itu ngasih tahu kepada Allah. Ya, ini juga suudzon kepada Allah. Ngapain kok harus lewat Abdul Qadir Jailani? Ya, ngapain kok harus lewat Waliul Qutub gitu? Ngapain harus lewat kuburan-kuburan keramat? Menyangkanya Allah itu nggak tahu sampai si orang soleh itu menginfokan kepada Allah. Au la yarham hatta yaj'alahul wasitah yarhamuhu, atau Allah itu tidak mengasihi sampai perantara tersebut mengatakan kepada Allah, kasihanilah dia ya. Au la yakfi abdahu wahdahu, atau dia menyangka bahwasanya Allah itu tidak mungkin mampu untuk memenuhi kebutuhan hambanya dengan sendiri ya, harus dengan bantuan yang lainnya. Au la yaf'al ma yuridul abdu hatta yashfa'u indahul wasitah, atau Allah itu tidak akan melakukan sesuatu untuk hambanya ya, sampai perantara tersebut itu meminta kepada Allah. Kama yashfa'ul makhluk indal makhluk ya, sebagaimana syafaat yang terjadi dari makhluk kepada makhluk yang lainnya ya. Minta kepada presiden langsung nggak bisa, minta kepada wakilnya mungkin yang kita kenal ya, atau minta kepada menteri-menterinya yang mungkin kita kenal gitu.
fayahtaju ayyuqbal syafa'atahu lihajatihi ila syafi'i wa intifa'ihi bihi. Sehingga orang yang Allah itu akan mengabulkan doa permintaan dari hamba tersebut karena dia membutuhkan perantara tadi. Ya. Minta sama presiden nggak bisa, minta sama wakilnya, akhirnya dikabulkan sama presiden. Kenapa? Presiden khawatir kalau nggak dikabulkan nanti pekerjaannya keleleran. Ya. Kenapa? Karena wakilnya ngambek. Gitu. Sehingga presiden membutuhkan kepada wakilnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala disangkanya seperti itu. Kama yashfa'al makhluk indal makhluk fayahtaju ayyuqbal syafa'atahu lihajatihi lisyafi'i wa intifa'ihi bihi wa takathurihi bihi minal qillah wa tu'azizuhu bihi minal dhillah. Aw la yajibu du'a ibadahu hatta yas'alul wasitah an tarfa' tilkal hajat ilaihi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan wakil-wakil tadi untuk memuliakan dia dari kerendahan atau untuk memuliakan dia dari kehinaan. Dan atau orang-orang musyrik tadi menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa kecuali perantara tersebut itu mengatakan kepada Allah untuk mengabulkan doa tersebut. Kama huwa halul muluki dunya, sebagaimana kondisinya raja-raja dunia. Wa hadza ahlu sirqi al-khalq aw yadhunnu annahu la yasma' du'ahum li ba'dihi anhum. Dan ini adalah inti dari kesyirikan, ya, dari para makhluk. Atau orang yang berbuat syirik itu menyangka bahwasanya Allah itu tidak mendengar doa dari hamba-hambanya karena saking banyak yang doa, gitu. Sehingga doanya perlu perantara. Hatta yarfa al-wasaid ilahi dzalik, sampai disampaikan doa tersebut oleh para penengah tersebut, ya, orang-orang soleh yang mereka anggap. Aw yadunnu anna lil makhluk alaihi haqqan, atau bahkan dia menyangka bahwasanya makhluk itu punya hak untuk memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Fahuwa yuqsimu alaihi bihaqqi dzalikal makhluk alaihi. Ya, dan dengan kurang ajarnya, ya, mereka itu bersumpah kepada Allah dengan nama makhluk. Ya Allah, ya, dengan namanya Abdul Qadir Jailani, ya, aku bersumpah ya Allah, kabulkan doaku. Ya, dikiranya, ya, itu terjadi loh, gitu. Bukan nggak terjadi gitu. Wa yatawassul ilaihi bidzalikal makhluk, atau dia bertawasul dengan makhluk tersebut, ya, dengan menyebutkan kedudukannya fulan kemudian dia minta doanya dikabulkan untuk Allah, ya, sesuatu yang kurang ajar. Kama yatawassulun nas ilal akabir wal muluk biman ya'izu alaihim wala yumkinuhum mukhalafatuhu, sebagaimana seorang manusia yang bertawasul dengan orang-orang besar di antara mereka supaya keinginannya itu tidak mungkin tertolak. Ya, ini misalnya, Pak tolong tanda tangani ini. Ini dengan nama siapa namanya? Misalnya dengan nama Kadif Propam gitu kan, atau dengan nama misalnya dengan nama Polda gitu. Jadi takut. Nah, ini kebalikannya, biasanya tuh kalau minta tuh dengan nama sesuatu yang lebih tinggi. Ya, nah, ini kurang ajarnya orang yang berbuat syirik, minta kepada Allah dengan nama orang yang lebih rendah, kedudukannya jauh lebih rendah. Ya, dikiranya bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak, ya, masih 3 paragraf. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.